Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan untuk sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anakku semuanya untuk bisa mengisi link absensi yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kelas kita. Ya, jadi nanti silakan untuk anak-anak semuanya untuk mengisi link absensi yang sudah Bapak bagikan linknya di grup kelas. Dan kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama untuk berdoa ya sebelum nantinya kita melangkah ke pembelajaran. Silakan untuk salah satu menyiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anakku yang sudah memimpin doa. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya ini adalah sebagai spirit kita sebelum nantinya kita itu untuk melangkah di pembelajaran. Silakan untuk anak-anak semuanya untuk sikap berdiri. Ya, selesai. Semoga dengan lagu Indonesia Raya ini kita semuanya benar-benar memiliki spirit untuk bisa meneruskan para perjuangan dari mereka-mereka yang telah mendahului kita untuk memberikan dan juga memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi tugas kita sebagai penerus perjuangan bangsa tentunya sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Jadi seperti kalian untuk sebagai sekarang seorang pelajar ya, silakan untuk belajar dengan maksimal. Dan Bapak sebagai tenaga pendidik ya, bagaimana Bapak itu bisa mendidik kalian menjadi generasi emas yang nantinya akan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan dari pendahulu kalian juga. Oke, sebelum kita mulai di sini Bapak ya ini foto ini, kira-kira dari foto ini apa yang terlintas dari pikiran kalian? Ya, ini sosok siapa? Betul, Gus Dur ya. Ketika kalian melihat Gus Dur, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa yang terlintas dalam benak kalian? Toleransi, kemudian ulama, ada lagi ketua PBN ya. Jadi semuanya benar ya. Ada yang lebih menjawab toleransi, kemudian menjawab ulama, kemudian juga ada yang menjawab
Tapi dalam kesempatan kali ini nanti kita akan belajar ya, terkait dengan toleransi. Tapi bukan hanya toleransi, nanti kita di sini akan belajar terkait dengan persamaan derajat ataupun usaha. Kemudian nanti kita juga akan belajar terkait dengan moderat, dan juga yang satu lagi kita nantinya akan belajar dengan ukhuwah. Ya, jadi ada 4 poin yang nantinya kita akan belajar dalam pembelajaran kali ini. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya nantinya peserta didik ya, melalui pengamatan video dan juga studi pustaka, nanti peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan ya pengertian dari toleransi. Ya. Kemudian juga peserta diharapkan melalui pengamatan video dan juga studi pustaka, nantinya peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan persamaan derajat ya, ataupun musyawarah. Nah, kemudian yang ketiga untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik melalui studi pustaka dan pengamatan video nantinya diharapkan bisa untuk menjelaskan terkait dengan ukhuwah ya. Mungkin yang terakhir ya, untuk peserta didik diharapkan untuk mampu melalui studi pustaka dan pengamatan video diharapkan mampu untuk memahami ataupun bisa menjelaskan terkait dengan program ya. Jadi ada 4 poin yang nantinya ini menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti Bapak ada sebuah video ya, jadi nanti misalnya terdapat sebuah kasus ya, permasalahan ya. Jadi nanti Bapak harapkan kalian nanti bisa memberikan mungkin solusi ya, mungkin solusi yang nantinya kalian ketika bisa ataupun kalian nantinya itu melalui kejadian ini di masyarakat, nantinya kalian bisa menyelesaikan. Jadi silakan setelah ini anak-anak semuanya untuk mengamati sebuah video ya, sebuah video yang nantinya Bapak sampaikan. Silakan, selamat untuk menyaksikan video. Baiklah anak-anak semuanya ya, kalian sudah menyaksikan sebuah video ya. Bagaimana? Ada yang ingin berkomentar terlebih dahulu? Silakan. Silakan untuk Adit. Oke. Ya. Ya, jadi Adit tadi menyampaikan bahwasanya di sebuah kota yang ada di Banten itu terdapat penolakan gereja. Nah, itu adalah salah satu problem ya yang ada di Indonesia, salah satunya di kota tersebut, salah satu kota di Banten. Bahwasanya di kota tersebut itu menolak adanya pembangunan gereja karena mungkin mayoritas di kota tersebut adalah mayoritas Islam. Kemudian ada yang ingin berpendapat lagi ataupun ingin bertanya, silakan. Ya, silakan untuk Ali. Oke. Ya, tadi Ali bertanya bahwasanya
yang ada di apa namanya di dalam ukhuwah ya, di dalam apa persaudaraan tersebut. Apakah nantinya kita harus benar-benar hanya bisa apa namanya tadi Ali? Oke, jadi Ali menanyakan apakah dalam persaudaraan kita hanya sebagai sesama umat muslim ya, apakah hanya sebatas agama saja ya. Jadi nanti ya dari pertanyaan Ali, silakan kalian itu pecahkan ya, silakan kalian itu pecahkan salah satu problem yang ditanyakan oleh Ali, apakah persaudaraan itu hanya sebatas agama saja ya. Jadi ya nanti silakan kalian pecahkan, silakan kalian nanti cari di apa namanya di internet ataupun di buku yang sudah kalian dapatkan ya, dan juga bisa juga mencari dengan referensi lain, yang penting referensi tersebut itu relevan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Setelah ini Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya, silakan nanti untuk masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti dari absen 1 sampai 15 itu mendiskusikan terkait dengan video tadi ya. Akan tetapi kalian lebih fokus dalam toleransi dan juga persamaan derajat ya. Jadi ada 2 poin yang nantinya kalian akan bahas. Kemudian yang kelompok 2 nanti silakan kalian berdiskusi ya. Dari absen 15 sampai 30, 16 sampai 30, silakan kalian diskusikan terkait dengan ukhuwah dan juga moderat ya. Apakah dalam video tadi yang sudah Bapak tampilkan itu terdapat poin-poin tersebut, dan nantinya silakan dari poin-poin tersebut apakah kalian sudah mengetahuinya atau belum. Jika belum, silakan untuk dicatat, kemudian nanti kalian dibuatkan PowerPoint ataupun nantinya kalian bisa ditampilkan di dalam apa namanya layar ya. Nantinya dari masing-masing kelompok saya akan nanti ya setelah 30 menit ya. Setelah 30 menit silakan kalian itu nantinya untuk mendiskusikan ya. Setelah 30 menit nanti setelah 30 menit selesai, nanti silakan kalian untuk mempresentasikan ya melalui Google Meet ini. Oke. Baik anak-anakku semuanya, 30 menit sudah kita lalui secara bersama-sama ya. Jadi nanti silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 untuk melanjutkan presentasinya dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 untuk melanjutkan presentasinya dari kelompok 2. Silakan. Baik, sangat luar biasa dari kelompok 2 ya, tadi disampaikan terkait dengan ukhuwah dan juga moderat ya. Tapi Bapak sedikit luruskan terkait dengan ukhuwah ya. Jadi dalam ukhuwah itu ada 3 ya. Jadi dalam ukhuwah itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah ya, jadi hubungan antara umat Islam ya sama umat Islam, itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah ataupun hubungan antara masyarakat ataupun warga negara sama warga negara. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah ataupun hubungan sesama umat manusia. Jadi ketika kita ya tidak bisa berhubungan secara satu agama, kita nantinya bisa untuk berhubungan dengan satu negara ya. Jadi sesama warga negara. Kemudian ketika kita tidak bisa berhubungan antara hubungan antara satu agama dan juga tidak bisa berhubungan dalam satu negara, satu warga negara. Nah, nantinya kita bisa untuk bisa berhubungan sebagai sesama umat manusia. Jadi sama sekali tidak ada alasan ya untuk kita untuk saling bermusuh-musuhan, karena kita ya itu sudah diberikan sebuah
pemahaman yang sangat luar biasa, dan juga kita sudah diberikan untuk bagaimana ya, kita sudah diajari bagaimana untuk bisa menjalin kebersamaan kepada seluruh umat ya, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jika kita tidak bisa berhubungan ataupun tidak bisa menjalin persaudaraan sesama satu agama ya, kita bisa menjalin kebersamaan sebagai warga negara, sama warga negara. Ketika tidak bisa menjalankan keduanya ya, kita nantinya bisa untuk menjalin persaudaraan sebagai sesama umat manusia ya. Jadi sangat luar biasa. Tadi bukannya Bapak menyalahkan ataupun bagaimana, tapi tidak. Di sini Bapak hanya menambahkan sedikit saja poin-poin yang belum disampaikan dari kelompok 2. Tapi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya, Bapak review, kemudian Bapak mengulas sedikit ya. Jadi kalian sudah sangat luar biasa dalam mencari sebuah materi yang nantinya kita diskusikan bersama dalam kelas ini. Jadi untuk ke depan silakan untuk kelas MA ini ya, di kelas 12 kalian harus benar-benar bisa untuk memberikan solusi terhadap apa yang nantinya ada permasalahan atau problem di masyarakat ya. Jadi jangan sampai nanti ketika terdapat sebuah problem di masyarakat, kita itu hanya sebagai penonton saja, tapi bagaimana caranya kita sebagai khalifatul fil ard ya, jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini itu bisa memberikan sumbangsih ya, antara tenaga ataupun pikiran dan lain-lain ya. Karena kita di sini ya, kita diturunkan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fil ard ya. Jadi permasalahan yang terjadi di masyarakat ya, jadi harus benar-benar kita bisa untuk menyelesaikannya ya. Jadi setelah ini ya, silakan dari anakku kita berdoa bersama ya, dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu secara resmi ya untuk pembelajaran kali ini ya, kita tutup bersama ya. Jadi nanti setelah ini silakan untuk materi yang besok sekiranya akan kita lakukan ya, ataupun akan kita pelajari ataupun kita bahas bersama, silakan untuk dipelajari terlebih dahulu agar nantinya di dalam kelas kita itu lebih lebih bisa aktif ya, dan juga nantinya kalian juga bisa saling bertukar pikiran antara satu referensi dengan referensi yang lain. Oke, gitu ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Jadi jangan sampai semangat kalian kendor walaupun dalam pembelajaran online, akan tetapi bagaimana kalian itu bisa mensiasati dengan belajar online ini ya. Walaupun kalian sakit, sekarang kalian tetap bisa masuk kelas ya, masuk pembelajaran. Kalau dulu sebelum daring ini kalian sakit ya sudah, tidak bisa masuk kelas, kalian izin ya. Ya, jadi silakan kalian siasati bersama ya dalam pembelajaran yang saat ini kita tempuh ya. Walaupun sekarang online ya tidak masalah, akan tetapi itu jangan sampai mengurangi semangat belajar kalian dalam menuntut ilmu ya. Jadi silakan kalian itu untuk bisa mensiasati apa yang mungkin saat ini terjadi ya. Jadi mungkin cukup sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih untuk segala atensinya dalam pembelajaran kali ini. Silakan nanti kalian juga bisa mengerjakan soal post test ya. Jadi itu hanya 5 menit ya, hanya 5 menit, dan juga soalnya juga sedikit ya. Jadi silakan nanti cek di Google Classroom, di situ ada tugas, silakan kalian kerjakan. Dan nanti silakan untuk sebelum pembelajaran kedua itu dimulai, nanti kalian sudah mengumpulkan. Oke, cukup sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya.